Hey, what's up everyone? Welcome back to Mr. Fox. Hello, apa kabar kalian semuanya? Sehat-sehat ya. Sebelumnya gue mau perkenalin diri dulu, nama gue Rian. Gue akan nemenin lo terus ke depannya di channelnya Mr. Fox. Dan kali ini kita ketemu di segmen Fox Story, di mana gue akan membahas sebuah kasus yang menarik buat kalian ikutin. Kalian tinggal duduk santai aja nih dengerin apa yang gue ceritain ya. Nah, sebuah kasus yang cukup menghebohkan dunia media internasional, terutama di tahun 2018-2019 kemarin, tentang sepasang suami istri ya, yang mereka tuh mengadopsi seorang anak perempuan yang pada saat itu disesuai dengan akta kelahirannya usianya yaitu adalah 6 tahun guys. Tapi seiring berjalannya waktu dan melihat perilakunya, ternyata si anak ini tuh seharusnya usianya 22 tahun. Dan memang si anak ini ternyata menurut si orang tua angkatnya, dia tuh punya kelakuan yang cukup sosiopat, di mana dia melakukan hal-hal yang aneh yang di luar kebiasaan anak-anak kecil pada umumnya. Lo udah pernah nonton film Orphan belum sih? Ini adalah salah satu film thriller yang dirilis tahun 2009 kemarin. Jadi di film ini tuh diceritain tentang sebuah keluarga yang mereka tuh mengadopsi seorang anak kecil perempuan juga gitu ya. Dan ketika diadopsi ternyata anaknya bukan sosiopat lagi, malah anaknya psikopat. Gila gak sih? Jadi si anak ini tuh berusaha buat ngebunuh orang tua ibunya ya, ibu angkatnya sendiri dan saudaranya sendiri. Jadi si anak ini tuh berusaha buat ngelukain anggota keluarganya karena alasannya cuma satu. Alasannya karena dia tuh merasa cinta dan obses sama si bapak tirinya. Gila ya, cinta sama bapak tiri udah kayak film sinetron aja. Jadi si cerita di film ini tuh lumayan identik sama kasus yang bakal gue ceritain kali ini. Walaupun gak sama persis, tapi situasinya kurang lebih banyak kesamaan ya. So, gak usah banyak cincong lagi, langsung aja kita bahas kasusnya. Tapi sebelum kita mulai, ayo dong, support dulu channelnya Mr. Fox dengan cara di-subscribe, terus dikasih like, diaktifin notifikasi bell-nya supaya nanti setiap kita upload video baru kalian tahu, dan jangan lupa di-share ke sosial media kalian dan jangan lupa dikasih komen. Terus kalau misalnya kalian juga mau follow sosial media pribadi gue ada di Instagram, ada di Twitter, dan ada di TikTok, namanya semuanya sama, yaitu Rian Praditya. Oke, langsung aja kita mulai kasusnya. Nah, yang pertama gue akan bercerita tentang background dari orang tua angkat, yaitu adalah The Barnett Family atau The Barnett Couples. Adalah Christine dan Michael Barnett yang dalam kasus ini akan gue sebut atau gue panggil dengan nama The Barnett Couples atau The Barnett Family. Mereka juga merupakan sepasang foster parents atau orang tua angkat yang berpengalaman dan sudah mempunyai proven track record yang baik nih dalam menjadi seorang orang tua angkat gitu ya. Kenapa mereka bisa dibilang punya proven track record yang baik? Karena memang dasarnya sebelumnya mereka sudah punya 3 orang anak angkat yang sudah dirawat dan dibesarkan. Dan tiga-tiganya si anak angkatnya ini mereka mempunyai kebutuhan khusus, yaitu mereka pengidap autis. Tetapi The Barnett Couples mereka sukses mensupport 3 orang anak ini menjadi besar dan bahkan udah ada yang sampai kuliah segala gitu ya. Jadi memang mereka tuh segitu kredibelnya dan segitu kompetennya untuk menjadi seorang orang tua asuh atau orang tua angkat gitu ya. Dalam kasus ini mereka itu sebenarnya mengklaim kalau keluarga mereka tuh adalah korban dari scam adopsi anak. Tetapi guys, kenyataannya justru malah berbalik nih. Mereka tuh dilaporin ke pihak polisian karena kasus penelantaran anak di bawah umur. Jadi ceritanya nih guys berawal dari The Barnett Couples yang mereka tuh pengen banget nambah seorang anak angkat lagi ya. Dan karena sebelumnya mereka udah punya 3 orang anak angkat, tapi anak angkatnya tiga-tiganya ini adalah laki-laki. So kali ini mereka tuh pengen banget ngangkat seorang anak tapi perempuan nih anaknya gitu ya. Nah, mereka juga punya niat pengen banget punya anak adopsi tapi dari korban gempa besar tahun 2010 kemarin di Haiti. Jadi mereka tuh coba nyari nih siapa sih anak adopsi yang bisa diadopsi dari korban gempa Haiti 2010 kemarin gitu ya. Tapi setelah pencarian mereka tuh nggak dapat calon anak yang mereka mau, dan nggak berapa lama kemudian si Michael Barnett itu dapat sebuah panggilan telepon cold call dari sebuah agensi adopsi anak gitu ya.
Cold call artinya tuh kayak gak jelas lah sumbernya atau asalnya dari mana gitu ya. Nah, si Michael ini ditelepon sama si pihak agensi, kurang lebih pihak agensi mencoba buat menawarkan seorang anak perempuan untuk diadopsi sama The Barnett Couples ya. Dan mereka juga ngejelasin sebelumnya si pihak agensi itu udah dapat informasi tentang The Barnett Couples karena memang sudah di research terlebih dahulu profilnya sebagai foster parents yang berpengalaman dan punya proven track record. Mereka sudah meresearch terlebih dahulu. Ketika di telepon dijelasin, si pihak agensinya ngomong gini, kalau si proses adopsi ini bakalan berlangsung secara urgent atau mendesak atau buru-buru gitu ya, karena memang sifatnya emergency adoption. Nah, emergency adoption sendiri itu penyebabnya ada beberapa hal, misalnya contohnya anak dari korban kecelakaan atau korban bencana alam, terus atau karena memang alasan kesehatan atau sakit seperti itu, memang membutuhkan penanganan adopsi yang cepet ya, speednya nggak bisa lama-lama. Lalu pihak agensi juga ngejelasin sama si Michael nih dari awal kalau misalnya proses adopsi ini tuh bakalan tertutup. So pihak agensi nggak bisa ngasih detail informasi tentang background si anak ini. Kenapa nggak bisa ngasih detail informasi ya, sebenarnya kayak cukup mencurigakan. Ya however ini kan adalah adopsi seorang anak manusia gitu ya, bukan ngadopsi anak hewan atau pets. Jadi harusnya si calon orang tua angkatnya ini di-provide dengan informasi yang jelas supaya memang nggak ada kesalahan atau nggak ada masalah hukum. Pihak agensi juga ngejelasin kalau mereka hanya bisa ngasih 2 buah foto si anak tersebut dan ngasih 1 kopi akte kelahiran dari Ukraina. Ini akte kelahirannya aja kopi ya, bukannya asli. Jadi kayak kenapa juga kopi? Nanti jangan-jangan dibikin di tukang fotokopi lagi. Terus yang terakhir si pihak agensi juga cuma bisa memprovide 1 buah dokumen dari medical atau dari dokter visit. Itu juga 2 tahun yang lalu ya medical supportnya. Jadi tanpa bisa ngasih detail informasi tentang keluarganya profil keluarganya si anak ini, sebenarnya cukup mencurigakan gitu loh. Kenapa si pihak agensi ini hanya bisa memprovide data yang sangat minim. So lalu The Barnett itu cuma dikasih waktu 24 jam nih sama si pihak agensi untuk bikin keputusan apakah mereka mau mengadopsi anak ini atau enggak gitu ya. Nah kalau misalnya mereka memang nggak mau ngadopsi anak ini, si anak ini tuh langsung bakalan dikirim ke foster home terkait supaya bisa diurusin gitu ya. Si The Barnett family akhirnya memutuskan untuk akhirnya mereka mau mengadopsi anak ini. Setelah The Barnett couple setuju untuk mengadopsi anak ini, hari yang ditunggu tuh tiba. Akhirnya ini adalah hari transaksi, Cela. Hari di mana si pihak agensi akan melakukan serah terima nih sama The Barnett couples untuk menyerahkan si anak ini untuk diadopsi. Nah, jadi si The Barnett couple ini mereka berangkat dari kotanya lumayan jauh ya gitu di Indianapolis menuju Florida, dan itu perjalanannya cukup jauh dan membutuhkan waktu bisa 2 hari gitu ya. Akhirnya mereka sampai di sana dan mereka ketemuan nih sama pihak agensinya, dan si pihak agensinya sendiri men-set tempat ketemunya itu adalah di sebuah ruang kantor tapi yang kecil gitu loh, ada di suatu mall. Akhirnya pertemuannya terjadi dan mereka ketemu, tapi sebelumnya si The Barnett couple ini disuruh men-sign beberapa paperwork atau dokumen legalitas gitu ya. Tapi itu tuh bener-bener cepat banget, dan pertemuan ini tuh bisa dibilang cukup singkat gitu ya, kayak cuma hanya beberapa menit aja. Setelah mereka sign paperwork dan administrasinya, akhirnya sang anak datang juga nih, tiba juga akhirnya si anak tersebut. Nah, si Dede datang dengan muka yang sangat ceria dan super ceria, dengan pas dibuka pintunya dia langsung datang dan dia langsung say hi sama si The Barnett couples ini gitu. Dia langsung teriak seperti kayak mami daddy gitu. Jadi dia benar-benar happy banget dan super cheerful gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dipikirin, si anak ini kan sebelumnya dia baru aja meninggalkan keluarga angkat yang sebelumnya gitu ya. Dan layaknya anak kecil biasanya mungkin baru berpisah sama keluarga yang sebelumnya, ya seharusnya kan dia ekspresinya malah lebih murung atau lebih sedih atau lebih kelihatan lebih
apa ya, lebih suram lah ya gitu. Tapi ini enggak, Dede ini dia sangat ceria gitu ya. Dan kali ini gue akan menceritakan tentang background si tokoh utama kita, yaitu adalah Dede Natalia Grace ya. Nah, bernama Natalia Grace Barnett, dia lahir di Ukraina pada tanggal 4 September 2003. Terus tingginya juga si Dede ini tuh super mungil, super kecil ya, dia hanya 3 kaki atau mungkin kurang lebih sekitar 50-60 cm lah, sangat kecil sekali untuk ukuran anak seumuran dia gitu ya. Dan malangnya dia mengalami keterbatasan fisik yang sangat-sangat langka gitu ya. Jadi dia itu mengidap sebuah kelainan fisik yang disebut namanya adalah dwarfism yang cukup langka. Ya, dwarfism sendiri kalau bahasa Indonesianya atau bahasa kitanya paling banyak dikenal dengan nama kerdil atau cebol gitu ya. Jadi memang tubuhnya tuh imut-imut si Dede ini. Lebih malangnya lagi, dia juga mengidap sebuah kelainan pertumbuhan tulang yang disebut namanya spondyloepiphyseal dysplasia. Kalau misalnya gue nggak salah nih nyebutinnya kayak gitulah kurang lebih. Nah, jadi ini adalah kelainan pertumbuhan tulang dan dia tuh menyebabkan sampai dengan gangguan penglihatan dan pendengaran. Jadi memang kalau dilihat dari sisi dari sisi fisiknya dia memang sangat malang dan sangat gak beruntung gitu loh. Oke, nah terus si Dede Natalia Grace ini dia pertama kali banget tiba dari Ukraina di USA itu pada tahun 2008 dan orang tua angkat pertamanya dia yang mengadopsi dia itu adalah pasangan Dian dan Gary Sikon. Si Natalie Grace ini dia stay di New Hampshire. Setelah itu dia sempat mengalami banyak sekali pindah-pindah foster home gitu ya. Hampir kalau kata dia sih disebutin itu hampir mencapai 30 foster home. Jadi kebayangkan mentally seperti apa dia harus pindah-pindah. Dan alasan dari orang tua angkat yang sebelumnya dia nggak melanjutkan itu salah satunya adalah karena memang medical cost-nya tuh tinggi banget gitu. Jadi biaya hidup untuk merawat Natalie Grace itu memang tinggi karena memang masalah kesehatannya yang harus disupport. Di hari pertama pada saat mereka ngejemput Natalie Grace dari Florida menuju Indiana ke rumahnya gitu ya. Nah, karena ini perjalanannya cukup panjang, jadi akhirnya si Barnett couples mereka stay dulu nih di hotel sebelum menuju balik ke rumah. Nah, ini kejadiannya adalah di hotel. Jadi pada saat sampai di hotel, terus kan malam nih mereka tuh pada mau istirahat dan sebelum istirahat biasanya kan mereka ada bersih-bersih dulu ya, mandi apa segala macam gitu. Nah, si Christine ini lagi coba buat mandiin Natalie Grace di kamar mandi lah ya pastinya. Terus waktu dia lagi mandiin gitu kan, lagi digantiin bajunya apa segala macem. Tiba-tiba si Christine tuh teriak dari kamar mandi. Dia teriak manggil Michael, dia bilang gitu, look at, dia bilang gitu kan, lihat deh di bawah gitu kan. Lihat di bawah ada apa ya di bawah gitu. Nah ternyata pas dilihat setelah dibuka celananya itu si Natalia Grace dia sudah punya full of pubic hair guys gitu. Full of pubic hair apa sih? Pubic hair itu adalah bulu kemaluan. Gila, how come gitu loh anak kecil umur 6 tahun bisa punya full bulu kemaluan. Itu kan kayak mungkin Dede belum di wax ya, lupa. Dan that's why itu mereka langsung shock banget dan mereka benar-benar kaget kenapa bisa gitu loh anak yang mereka adopsi harusnya masih kecil tapi kok udah punya pubic hair gitu. Setelah hari itu akhirnya mereka langsung meresearch tentang informasi tentang kondisi si Natalie Grace. Apa sih yang sebenarnya terjadi sama dia? Karena mereka punya 1000 pertanyaan dong yang pastinya di kepala mereka harus dijawab, kenapa anak adopsi gue kayak begini gitu loh. Oke, terus ada kejadian lagi hal-hal lain yang berikutnya, yaitu sebagai layaknya anak kecil perempuan dan wajarnya anak kecil perempuan, biasanya kan anak kecil tuh seneng banget mainan boneka gitu kan, atau main-mainan lah ya at least gitu. Nah tapi si Dede ini justru malah berbalik, dia malah nggak demen tuh mainan atau boneka. Lo masih kecil masih ingat kan punya mainan apa aja dan pasti demen kan sama mainan lo. Sama. Nah seharusnya hal itu juga terjadi dong sama si Natalie Grace ini, tapi katanya dia enggak gitu. Dia ternyata lebih tertarik, lebih interest buat ngobrol sama anak-anak remaja perempuan. Waduh, ketuk banget ya Dede ya. Melihat kondisi yang kayak begitu, orang tuanya pasti penasaran kan, si The Barnett couple ini kok bisa sih anak kecil tapi malahan lebih seneng, lebih interest buat ngobrol sama ABG gitu. Plus dia juga kalau ngobrol katanya ternyata
dia tuh sering pakai sophisticated vocabulary. Gila nggak sih? Dia sering ngobrol dengan bahasa atau vocabulary bahasa remaja atau adult gitu ya. Harusnya sih ya enggak lah, namanya juga anak umur 6 tahun ngomong. Lo bayangin aja kalau lo masih zaman dulu 6 tahun, lo bisa ngomong apa sih gitu. Terbatas kan vocabulary lo. Kejadian aneh lagi yang lainnya yaitu adalah suatu hari nih, si ibunya, si Christine Barnett, dia menemukan sebuah celana dengan bercak darah menstruasi di kamarnya Natalie Grace. Tapi si celana itu tuh katanya pada saat ditemuin tuh lagi agak disembunyiin gitu. Jadi supaya nggak ketahuan. Dan itu benar-benar bikin si Christine katanya benar-benar kaget lagi, shock. Hampir sama tuh shocknya sama dia menemukan pubic hair waktu hari pertama dia ngejemput si Natalie Grace. Terus dia juga pernah coba ngetes Natalie Grace lewat salah satu kerabatnya si The Barnett Couples. Jadi The Barnett Couples ini punya teman atau punya kenalan kalau nggak salah ya. Kenalan yang dia juga orang Ukraina. Nah ceritanya si The Barnett Couple ini mau ngetes nih apakah Natalie Grace itu memang native-nya Ukraina, apakah dia juga mengenal kampung halamannya, apakah dia juga bisa berbahasa Ukraina. Nah akhirnya diajak nih temennya untuk ngobrol sama si Natalie Grace. Dan ketika diajak ngobrol, kata si temennya The Barnett Couples, si Natalie Grace tuh sama sekali nggak punya aksen seperti bisa ngomong dalam bahasa Ukraina gitu ya. Terus ketika ditanya gimana kampung halaman kamu seperti apa, dia sama sekali nggak inget. Padahal kan katanya Natalie Grace dia 5 tahun di kampung halamannya kan di Ukraina. Dan setelah hari interogasi itu, Dede ternyata sangat upset dan sangat marah sama The Barnett Couples karena sudah merasa, jadi mungkin dia merasa dipojokin dengan diinterogasi lewat temannya yang orang Ukraina juga. Kayak mungkin si The Barnett ini nggak percaya. Ya iyalah nggak percaya. Akhirnya dia semakin lama tuh jadi kayak kelakuannya semakin apa ya, di luar kontrol gitu loh. Dia semakin menunjukkan kalau dia tuh nggak suka dan mungkin dia nggak nyaman gitu ya dengan apa yang dilakukan si The Barnett sama si Natalie Grace sendiri. Terus si Christine sama Michael Barnett kan mereka punya children daycare nih ya, tempat sekolah semi formal buat anak-anak. Lalu kan banyak banget tuh anak-anak yang datang ke tempat itu gitu ya. Jadi suatu hari katanya si Natalie Grace pernah ngomong gini nih sama si Christine, "These children are exhausting." Gila gak sih? Dia menyebutkan these children are exhausting kan berarti seperti dia tuh melihat anak-anak ini tuh di luar bagian dari dia. Harusnya kan anak-anak itu kan is a part of her community gitu kan, sebagai anak kecil juga ya nggak sih, anak kecil ya temennya anak kecil gitu. Oke, lalu ada kejadian berikutnya, si Natalie Grace juga ketangkep nih di baby monitor kalau dia tuh bersikap kasar sama salah satu anaknya The Barnett Couples. Si Natalie Grace juga pernah nih suatu hari main gulat-gulatan gitu sama salah satu putranya. Pas gulat-gulatan itu dia si putranya The Barnett yang satu itu sampai terluka men. Gila nggak? Mungkin Dede lulusan Smackdown. Ada kejadian lagi suatu hari terciduk si Dede beberapa kali kalau dia lagi berusaha buat ngeracunin minumannya Ibu Christine. Nah, si Natalie itu berusaha buat masukin cairan-cairan kimia gitu ya, kayak bleach atau chemical something like that gitu. Dan si Christine cukup kaget karena memang pas di depan mata banget dipergokin. Lalu si Christine nanya nih sama si Natalie gitu ya, "Hey, kamu ngapain?" gitu kan. Terus si Natalie-nya cuma jawab gini, "I'm trying to poison you, Mom." Mampus nggak lo? Ya, anak lo ngomong gue mau ngeracunin lo, gimana tuh? Coba. Kejadian lainnya dia juga pernah naro paku payung di tangga supaya waktu bapak ibunya lewat tuh keinjak. Gila gak sih, jahat banget. Itu kejadiannya gak lama setelah diinterogasi sama teman yang dari Ukraina itu loh. Yang lainnya ada lagi kejadiannya si Michael pernah nemuin sebuah pisau yang diumpetin nih, diletakin di bawah tempat tidurnya si Dede Natalie Grace. Dan benar nggak lama kejadian kemudian dari dia mergokin nemu pisau di bawah tempat tidur itu, si Michael suatu malam nih lagi tidur, lagi enak-enak bobo, terus si pas malam kebangun tiba-tiba ada Dede sendiri, ada Natalie Grace, dia duduk di atas tempat tidurnya si Michael itu sambil megang pisau dan mukanya tuh flat dan dingin gitu loh, sambil megang pisau mungkin kayak berusaha lagi mau nusuk atau gue nggak ngerti lah ya tuh pisau mau dibuat apa. Tapi yang jelas ya itu kan kebayang kan malam-malam creepy banget gitu loh. Dan ini adalah salah satu kejadian yang cukup
menegangkan dan mengerikan yang pernah terjadi sama si Christine Barnett. Suatu hari ketika dia mau nganterin salah satu putranya nih buat ke tengah kota untuk keperluan sekolah gitu ya. Pada saat itu situasinya dia ajak nih semua anaknya ya, termasuk sama si Natalie Grace juga, 3 anak cowok dan Natalie Grace 1 gitu ya. Karena itu memang di tengah kota dan melewati jalan-jalan yang rame gitu ya, banyak orang lewat, dan pada saat itu ternyata si Natalie Grace ini dia sudah menyiapkan sesuatu yang dibawa gitu. Jadi dia kayak bawa tas kecil gitulah. Natalie Grace ini coba memastikan 3 orang putranya untuk pay attention sama dia waktu mau nyebrang nih. Dan waktu pas lagi rame ada banyak mobil lewat, terus tiba-tiba si Natalie Grace ini dia melempar ada 3 buah barang ke jalanan langsung. Dia tuh ngelemparin 3 barang ini adalah which is 3 barang kesayangan si anak-anak ini gitu. Jadi lo bisa bayangin gak sih kalau misalnya itu terjadi sama kita orang dewasa, kayak kita kan ya udahlah gitu loh, karena kita masih punya logic gitu kan, kita ya udah gitu. Tapi kalau anak kecil kan dia nggak punya logic, dia cuma melihat itu adalah there's most important stuff buat mereka. Jadi pasti kemungkinan mereka akan ngambil kan supaya barangnya tuh nggak rusak atau keinjak mobil. Tapi yang ada bukannya barang yang rusak, si anaknya yang bakalan kena ketabrak mobil kan, segitu bahayanya gitu. Dan si Christine tuh shock banget ngeliat kejadian kayak gitu. Akhirnya diamanin, dan untungnya anak-anak ini nggak ngambil barang-barang yang dilempar sama si Natalie Grace. Tapi si Christine nanya gitu loh, kenapa lo ngelakuin itu? Dia bilang gitu. Si Natalie Grace waktu ditanya dia cuma jawab gini, I'm trying to kill the boys. Gila gak sih? Dan gue juga udah nonton salah satu interview live pertamanya si Natalie Grace ini. Pertama kalinya nih dia nongol di TV di interview, yaitu adalah talk show-nya si Dr. Phil tahun 2019 kemarin, which adalah tahun lalu. Dalam interview ini tuh dia ditemenin sama orang tua angkatnya yang baru ya. Dan gue coba perhatiin apa aja pertanyaan dari si Dr. Phil sama si Natalie Grace. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan Dr. Phil yang memang cukup ngejebak gitu ya, dan dia juga memvalidasi banyak kejadian yang dialamin sama The Barnett Couples dalam interview ini. Dan memang hasilnya ketika ditonton yang gua perhatiin adalah responnya si Natalie Grace ini waktu di interview ini memang kelihatan sangat behave gitu ya, mannersnya tuh sangat kelihatan udah dewasa banget sih gitu, nggak kayak anak kecil lagi. Dan padahal di interview itu katanya dia mengklaim dia umurnya baru 18 tahun di situ. Tapi kalau menurut gue nggak kayak 18 tahun sih, lebih daripada 20 tahun umurnya. Waktu ditanya tentang masa lalu dan beberapa validasi kejadian dari The Barnett, dia kebanyakan ngejawab dengan kata-kata pamungkas, yaitu adalah I don't know and I don't remember. Which is kalau menurut gue, I don't know and I don't remember adalah kata-kata favorit buat orang yang mau ngeles. Anna Volodymyrna Gava yang berusia 40 tahun yang berasal dari Southern Ukraina. Nah, seseorang ini dia mengklaim sebagai ibu biologis dari Natalia Grace. Dia bercerita kalau dia sangat menyesal dan sangat sedih melihat apa yang terjadi nih sama Natalia Grace pada saat ini, dan dia membenarkan kalau memang Natalia Grace itu usianya pada yang dikatakan di akta kelahiran itu udah benar, karena memang dia yang lahirin pada tahun 2003 lalu gitu ya. Dan alasannya kenapa dia memberikan Natalia Grace untuk diadopsi kepada panti asuhan pada saat itu gitu ya, itu adalah karena memang kondisi si Anna Gava ini tidak memungkinkan. Terus tahun 2010 juga, di tahun yang sama, dia resmi diadopsi oleh The Barnett family dan membawa si Natalie Grace sendiri dibawa ke Manning Children's Hospital untuk bone density test dan juga teeth test. Hasilnya dia berusia 8 tahun. Tahun 2012, putusan sidang pengadilan di Marion County Superior Court, Indianapolis, USA akhirnya menyatakan kalau Natalie Grace resmi berganti usia menjadi 22 tahun dan tahun kelahirannya menjadi 1989. Dan The Barnett Couples juga menyewakan Natalie Grace sebuah apartemen di Lafayette, dan komunikasi terputus tuh pada saat itu. Jadi sebenarnya si Natalie Grace itu udah disewain apartemen dari tahun 2012, dan dia 2012 itu dia mulai tinggal sendiri. Tapi si The Barnett Couples setiap minggu itu pasti visit untuk ngecek kayak gimana kondisinya dia gitu ya. Lalu juga The Barnett Couples menyewakan asisten rumah tangga lepas yang untuk mensupport si Natalie Grace
setiap harinya gitu ya. Dan dia juga udah bisa grocery sendiri, dia juga udah bisa masak makanan-makanan simpel sendiri kayak pakai microwave. Dan artinya si Natalie Grace ini memang sudah mampu dan capable untuk hidup mandiri layaknya seperti orang dewasa. Selang dari tahun 2013 sampai dengan 2016, dia mulai diadopsi oleh keluarga angkat yang barunya, N1 Mans dan Cynthia. Mereka adalah keluarga angkat yang terakhir yang merawat Natalie Grace dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Kenapa kasus ini menjadi heboh dan cukup menghebohkan media internasional terutama di USA? The Barnett couple dilaporin ke kepolisian karena kasus penelantaran anak. Pada tahun 2019 kemarin, September, akhirnya The Barnett juga menyerahkan diri karena memang kasusnya sudah masuk ke ranah hukum gitu ya. Akhirnya dia menyerahkan diri dan dibebaskan bersyarat dengan jaminan yang harus dibayarkan. Pengadilan Indianapolis, USA juga sudah memperlakukan Natalie Grace sepenuhnya sebagai wanita dewasa ditemani oleh 2 orang lawyernya nih gitu ya pada saat putusan pengadilan. Pengalaman yang dirasakan the Mans couple atau keluarga angkatnya yang sekarang itu justru malah seharusnya lebih benar lagi karena memang si keluarga ini sudah terbukti ya, sudah 8 tahun merawat dan mengasuh si Natalie Grace sampai dengan sejauh ini. Mereka nggak pernah tuh ngerasain pengalaman-pengalaman yang aneh seperti percobaan pembunuhan atau melukai anggota keluarga yang lain. Itu sama sekali nggak dirasakan sama keluarga angkatnya yang sekarang, si The Mans couple ini. Menurut gue gitu ya, jadi si Natalie Grace ini memang akhirnya dia beradaptasi dari bagaimana cara dia bersikap dan berlaku sama old foster parents atau keluarga angkat yang sebelumnya ke keluarga angkat yang sekarang ini. So dia merubah sikapnya supaya dia bisa diterima dan dia bisa dipertahankan terus nih sama keluarga angkat yang barunya sekarang. Kenapa? Karena memang itu adalah bentuk survival mode dia. Karena sebelumnya dia sudah mengalami hard life situations atau masa-masa yang sangat sulit dalam menjalani kehidupan. So dia pasti cari cara gimana caranya supaya bisa bertahan, supaya tetap bisa dirawat, di-keep sama keluarga yang barunya. So dia akhirnya mungkin memutuskan untuk merubah sikapnya. Well, oke, itu adalah kasus atau cerita di episode kali ini. Gimana menurut lo kira-kira tentang kasusnya si Natalie Grace? Kalau misalnya lo punya pendapat atau lo punya pemikiran, boleh banget silakan di-share dan di-komen di bawah pastinya. Well, sekali lagi jangan lupa support channelnya Mr. Fox dengan cara di-subscribe, terus diaktifin notifikasi belnya, like, terus di-share ke sosial media kalian, dan jangan lupa tadi di komen ya. Atau misalnya kalau kalian juga mau follow sosial media gue juga ada di Instagram, di Twitter, dan di TikTok. Semuanya namanya Rian Praditya. Alright guys, thank you for watching, thank you for having me, and have a good day. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.